kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Selanjutnya, Bapak mengecek kehadiran siswa. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita melakukan semangat dulu ya. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa. SMK Bisa, SMK hebat, SMK. luar Iya. Baik. Nah, kemudian kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, liga di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Sekarang Bapak mau tanya, masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Siapa yang ingat? Saya Pak. Nah, silakan anak. Ciri-ciri dan karakteristik ternak ruminansia. Iya, masih ingat. Iya, masih ingat ya. Jenis-jenis ternak ruminansia dan karakteristik. Ada yang tahu apa itu ternak ruminansia? Saya Pak. Ya, coba jelaskan Mulyani. Jadi ternak ruminansia pedaging adalah jenis ternak yang menghasilkan produk daging. Ada 2 jenis ternak ruminansia pedaging, yaitu ternak kecil contohnya kelinci, kambing, dan domba, serta ternak besar contohnya sapi, kuda, dan Kerbau ya. Oke, bagus. Nah, kemudian sekarang sudah ingat, masih ingat pelajaran yang lalu. Nah, sekarang yang kita pelajari ini adalah menentukan nilai produksi ternak ruminansia pedaging ya. Nah, jadi tujuan daripada materi ini adalah siswa dapat menentukan nilai produksinya ya. Kemudian siswa dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi daripada nilai produksinya. Nah, itu adalah tujuan untuk pelajaran ini. Nah, baik, mungkin Bapak akan menayangkan video pembelajaran ya. Nanti diamati, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK, dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Bandit TV. Pada video kali ini, Bandit akan menjelaskan tentang jurusan agribisnis ternak ruminansia. Ditonton sampai habis ya, langsung saja simak video berikut ini. Jurusan agribisnis ternak ruminansia adalah jurusan SMK yang mempelajari tentang usaha ternak ruminansia, yaitu hewan yang memiliki 4 lambung seperti sapi perah, sapi potong, kambing, domba, dan kerbau. Lulusannya dibekali dengan wawasan dan keterampilan untuk berwirausaha dan mengembangkan usaha peternakan. Materi yang dipelajari antara lain persiapan sarana produksi dan kandang, pemberian pakan ternak, membuat pengolahan dan pengawetan pakan, membuat pakan ternak atau konsentrat, memelihara ternak ruminansia, penanganan kesehatan hewan ternak, pengolahan limbah ternak, pemasaran hasil peternakan, hingga evaluasi peternakan. Jurusan ini sangat tepat untuk kami yang bercita-cita ingin menjadi pengusaha peternakan sapi, kambing, atau ternak ruminansia lainnya. Dengan masuk jurusan ini, diharapkan kamu jadi punya modal untuk membesarkan sektor ternak. Industri peternakan di negara kita memang masih memiliki banyak masalah. Salah satunya adalah Indonesia masih mengimpor daging.
Padahal, bila dikelola dengan baik, prospek usaha peternakan di Indonesia sangat menjanjikan. Meskipun begitu, banyak peternak di Indonesia yang sukses dan beromset ratusan juta karena berbisnis peternakan ruminansia ini. Karena ternak ruminansia merupakan salah satu penyumbang protein hewani yang paling potensial melalui produknya berupa daging dan susu. Dan manusia sendiri selalu membutuhkan protein tersebut. Apakah kalian penggemar game peternakan seperti Hay-Day, Let's Farm, Farm Fancy, dan lain-lain? Kalau iya, jurusan ini sangat cocok untukmu karena di jurusan agribisnis ternak ruminansia diajarkan bagaimana mengelola peternakan, penanganan kesehatan ternak, pemasaran hasil ternak, dan lain-lain. Banyak orang yang menganggap remeh lulusan peternakan yang tidak memiliki peluang kerja di kantoran. Wah, padahal anak peternakan bisa menjadi seorang wirausaha dengan omset bulanan yang jauh lebih besar. Prospek kerja jurusan agribisnis ternak ruminansia. 1. Perusahaan peternakan. Banyak sekali jenis perusahaan peternakan, namun intinya sama, yakni memproduksi hewan ternak yang akan siap untuk dipasarkan pada halayak. Di perusahaan peternakan ini, lulusan agribisnis ternak ruminansia bisa mengisi posisi di manajerial maupun operasional. 2. Perusahaan pakan ternak. Selain di perusahaan peternakannya, lulusan agribisnis ternak ruminansia juga bisa bekerja di perusahaan yang memproduksi pakan ternak karena masih pada cakupan kompetensi yang dimiliki. 3. Perusahaan obat ternak. Selain bekerja di perusahaan pakan ternak, lulusan jurusan ini juga bisa bekerja di perusahaan obat ternak. Perusahaan obat ternak ini sebagai salah satu pendorong industri peternakan. 4. Instansi pemerintahan. Selain bekerja di perusahaan, lulusan jurusan ini pun mempunyai kesempatan yang sama untuk berkarir di instansi pemerintahan. Instansi yang paling relevan adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Balai Penelitian. 5. Wirausahawan. Wirausahawan juga bisa menjadi opsi bagi lulusan jurusan ini, apalagi dengan semakin besarnya peluang bisnis di sektor peternakan. Tentu saja, jika semakin banyak pengusaha di bidang ini, maka akan bisa dijamin bahwa industri peternakan akan semakin maju. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa subscribe jika menurut kalian channel Bangki TV bermanfaat. Jangan lupa like dan share juga agar dapat memberikan informasi bermanfaat ke teman-teman kita. Jika terdapat saran, kritik, dan pertanyaan, dapat kamu ketikkan di kolom komentar. Terima kasih atas dukungan kalian. Ya, sekarang Bapak membagi kelompok. Ya. Jadi untuk kelompok 1 itu adalah Mulyani, kemudian Salmi, Alif, dan Deni. Ya, untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, Delmi, Yayan, Ana, dan Melisa. Untuk kelompok 3, Felpi, Fira, dan Afif. Nah, sekarang cari teman kelompoknya, buat satu kelompok ya. Sudah semua? Silakan dikerjakan sesuai dengan data preferensi yang
saudara dapat ya, bisa dilihat di jurnal atau misalkan di buku, silakan ya. Saya kasih waktu 7 menit ya untuk dikerja. Silakan. Silakan bekerja dengan baik ya. Tulisannya nanti diperjelas tulisannya ya. Diperjelas.
diperjelas bisa ditulis kasih bagus supaya bisa dibaca. Sudah ada yang selesai? Belum? Belum ada yang selesai belum? Sudah, Bapak. Mulai dari mana?
Ya, sudah? Sudah. Kalau sudah sekarang lakukan presentasi masing-masing kelompok, presentasikan ya hasil diskusinya dengan teman-teman. Saya mulai dari kelompok 1 ya. Silakan. Ya, kita selalu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Kami persilakan kepada ketua kelompok untuk presentasi. Produksi ternak ruminansia pedaging 1. Pembangunan peternakan adalah serangkaian proses sistematis untuk melakukan perubahan pada usaha peternakan di tahapan hulu sampai hilir atau produksi sampai distribusi. Proses perubahan di bidang peternakan ditujukan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan kesejahteraan peternak. Usaha peternakan merupakan proses bisnis yang meliputi aspek produksi dan distribusi komoditas peternakan dan output produk hasil olahannya ke konsumen atau masyarakat. Lawrence 2002 menyatakan juga bahwa suatu bisnis atau usaha merupakan proses menciptakan atau memproduksi atau menyediakan barang atau jasa untuk konsumen dalam jumlah dan kualitas serta harga yang memuaskan. Usaha peternakan sebagai sebuah bisnis melibatkan 3 aspek penting, yaitu produksi, distribusi, dan keuntungan. Ketiga aspek tersebut sangat terkait, bahwa produksi yang optimal menuntut terbentuknya distribusi produk yang efektif. Distribusi yang baik dan lancar akan membentuk sistem yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal untuk usaha peternakan. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa usaha peternakan merupakan rangkaian aktivitas yang memiliki tujuan utama mendapatkan keuntungan dan manfaat lainnya dengan memenuhi kebutuhan dan memuaskan kepentingan konsumen. Peternakan sebagai suatu usaha harus mampu menciptakan nilai, menghantarkan nilai, dan mengkonversi kepuasan konsumen menjadi keuntungan atau profit untuk usaha atau bisnis tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan kami, produktivitas ternak ruminansia, khususnya ruminansia pedaging, dapat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pangan yang tersedia secara berkesinambungan atau kontinu, sehingga perlu adanya pakan yang tersedia sepanjang tahun. Pada usaha peternakan, pakan merupakan kebutuhan mendasar yang meliputi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Salah satu pakan ternak ruminansia adalah pakan yang berasal dari hijauan tanaman, pakan yang terdiri dari rumput dan leguminosa. Perbedaan keduanya ada pada kandungan nutrisinya, yaitu serat kasar dan protein kasar. Semakin tingginya nutrisi pangan, maka semakin tinggi tingkat produksi dari ternak tersebut. Hijauan pakan atau forage merupakan bahan pakan berserat tinggi dan merupakan pakan hijauan sumber energi yang bernilai ekonomis. Pemenuhan produksi ternak ruminansia utamanya berasal dari hijauan, selebihnya berasal dari limbah atau hasil samping tanaman budidaya seperti hasil sisa tanaman perkebunan dan hasil samping industri pertanian. Peran hijauan asal tanaman pakan untuk ternak ruminansia menurut data yang kami peroleh adalah peran hijauan tanaman pakan untuk ternak ruminansia jenis pakan sapi potong domba penguat 18,4, domba 6,0, hijauan pakan sapi potong 81,6, domba 94,0. Seringkali kita jumpai para pengusaha memiliki kerugian dalam mengelola usaha peternakan sapi potong atau pedaging
Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dalam upaya memenuhi kebutuhan ternak tersebut, sehingga mengakibatkan nilai produksi daging menurun ditandai dengan harga jual yang rendah. Sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa untuk meningkatkan nilai produksi daging sapi harus memperhatikan kebutuhan pakan yang sesuai, dan untuk menentukan nilai konversi pakan dapat dihitung menggunakan rumus konversi pakan atau KP sama dengan jumlah BK yang dikonsumsi atau kilogram dibagi dengan pertambahan bobot badan harian atau BBH kilogram. Oke, demikian hasil presentasi kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan atau saran. Jadi keperluan khususnya nanti tidak sopan nanti teman begini ya. Nanti di sini geser ke sini. Pusing. Nanti kamu juga geser ke sini pusing. Nanti supaya berhadapan yang belakang. Ya. Nanti ke sini ya, gitu. Oke, lanjutkan. Silakan, moderator. Oke, demikian hasil presentasi kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan atau saran. Silakan kalau ada yang bertanya. Moderator ya. Baik, pertanyaan dari saya adalah, coba Anda jelaskan faktor penyebab rendahnya tingkat produksi ternak ruminansia daging khusus jika lihat segi pelaku usaha atau tenaga kerja. Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalkan nama saya Mujani, saya dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yayan dari kelompok 2, yaitu faktor penyebab rendahnya tingkat produksi ternak dari segi pelaku usaha atau tenaga kerja adalah pendidikan, di mana pelaku usaha atau tenaga kerja tidak memiliki pengetahuan dalam melakukan atau memanajemenkan usaha ternak itu sendiri. Jadi bagaimana dari penanya? Apakah jawaban saya dan agak mungkin kurang tepat? Oke, apakah masih ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang menjadi tantangan dan peluang usaha khususnya usaha ternak ruminansia pedaging? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang menjadi tantangan dan peluang usaha ternak ruminansia pedaging adalah ternak ruminansia khususnya pedaging sering mengalami penurunan produksi, dan yang menjadi peluang usaha adalah ternak ruminansia pedaging adalah merupakan bagian dari kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga.
Itulah jawaban dari kami. Bagaimana? Apakah kurang tepat atau lebih? Oke, demikian hasil presentasi kami dan kami mengakhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 yang saja saya kepada kita kelompok untuk presentasi. Apabila tempat silakan. Produksi ternak manusia pedagog. Usaha ternak pokok merupakan usaha yang menitikberatkan pada upaya-upaya untuk mendapatkan pertumbuhan dan pertambahan bobot badan ternak sebaik mungkin. Beberapa faktor saling terkait untuk mencapai hal tersebut seperti faktor nutrisi, genetik lingkungan, konstruksi kandang, serta manajemen dan program kesehatan ternak yang ketat dan berkelanjutan. Pada presentasi kami kelompok 2 akan membahas secara ringkas keterkaitan faktor-faktor tersebut agar dapat menjadi acuan dan pengingat bagi pengusaha ternak. Pada faktor mana dalam usahanya masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati sangat sesuai dalam usaha peternakan. Dari aspek ekonomi, biaya mencegah ternak terserang penyakit sudah pasti jauh lebih rendah daripada biaya pengobatan ternak. Kerugian bisa sangat besar jika ternak terserang penyakit dengan tingkat morbiditas yang tinggi. Sebagai contoh, pada pengetahuan biaya kerugian dan kendalian PMK atau penyakit mulut dan kuku. Biaya kerugian ternak sakit mencapai 96,77%, sedangkan biaya pencegahan dan pengendalian hanya sebesar 3,23%. Total biaya Jemburu et al. 2016. Penyakit-penyakit yang menghinggapi ternak tetapi tidak menunjukkan gejala atau subklinis sering terabaikan dalam usaha peternakan. Penimbangan berlaku ternak untuk mengetahui rata-rata pertambahan bobot badan atau PBB. Hal yang lebih dilakukan untuk mengetahui apakah PBB ideal tercapai atau tidak. Dalam hasil pengamatan kami, salah satu yang menjadi pengaruh besar terhadap rendahnya nilai produksi ternak manusia pedaging adalah penyakit ternak. Tidak sedikit para pelaku usaha ternak manusia pedaging mengalami kerugian yang cukup besar. Hal ini ditandai sering kali ternak mendadak mati sehingga pelaku usaha ternak pedaging khususnya ternak sapi mengalami kerugian besar, baik dari aspek nilai produksi daging ataupun biaya pakan yang dikeluarkan. Berikut adalah salah satu upaya dalam pengamatan atau pengendalian penyakit pada ternak manusia pedaging. Pengobatan dan pengendalian ternak. Bagian adalah terinfeksi virus, maka ada beberapa metode alternatif pengobatan dan pengendalian dengan cara sebagai berikut ini. A. Pengobatan pada sapi yang terinfeksi. 1. Melakukan pemotongan tubuh hewan yang terinfeksi. 2. Kaki yang sudah terinfeksi bisa diterapi dengan chloromethylfenol atau parutan kuprisalvan. 3. Melakukan injeksi intravenous Revans salva dini. 4. Hewan yang terserang penyakit harus karantina, yakni dipisahkan dari hewan yang sehat selama masa pengobatan. B. Pencegahan pada sapi yang sehat. 1. Hewan yang tidak terinfeksi harus ditempatkan di dalam kandang yang kering dan dibiarkan bebas jalan-jalan.
2. Berikan makan yang cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh hewan yang sehat. 3. Pada kaki hewan ternak yang telah diolesi lakukan selupan 5% setiap hari selama 1 minggu. Kemudian setelah itu terapi dilakukan seminggu sekali sebagai cara yang efektif untuk pencegahan PMK pada ternak sapi. Ya, demikian adalah diskusi kami. Selanjutnya saya berikan kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan atau saran. Silakan. Ya, saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Coba jelaskan faktor yang menyebabkan penyakit yang menyerang ternak. Silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Faktor yang menyebabkan penyakit pada ternak adalah faktor makanan yang mengandung bakteri penyakit, kebersihan kandang yang tidak terjaga, tempat pakan dan minum yang terlalu kotor, dan faktor lingkungan. Jadi bagaimana dengan penanya? Apakah kurang cepat atau Gimana dari kelompok yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan bertanya kepada kelompok 2, yaitu dalam penentukan harga jual ternak pedaging, bagaimana strategi Anda untuk menarik pembeli? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Strategi untuk menarik pembeli adalah meningkatkan mutu produk ternak, iklan, serta meningkatkan pelayanan serta jaminan kepada pelanggan. Bagaimana jawaban penanya dari apakah kurang tepat? Sangat tepat. Oke, demikian hasil presentasi kami. Dan kami akhiri dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplausnya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Kami persilakan kepada kelompok untuk presentasi. Produksi ternak ruminansia pedaging sapi. Ternak yang dipotong adalah jenis ternak yang dipelihara untuk menghasilkan daging sebagai produk utamanya. Yaitu ada sekelompok ternak sapi dapat menghasilkan berbagai macam kebutuhan untuk manusia, terutama daging. Pemilihan suatu sapi atau sapi tergantung pada kesukaan ternak, keadaan lingkungan, kemampuan adaptasi, efisiensi produksi, kemampuan memelihara dan menyusui anak, ukuran badan, ketambahan berat badan, dan sifat-sifat lain yang cocok dengan keinginan peternak yang bersangkutan. Dalam mewujudkan nilai produksi tinggi, usaha ternak sapi seringkali menggunakan sapi kecil
telah menjantan mewujudnya sebagai bakalan, namun sebaiknya dipilih satu ternak untuk menjadikan bakalan karena pertambahan bobotnya lebih cepat dibandingkan dengan sapi betina. Berdasarkan jenis sapi yang ada di Indonesia, ada 3 sumber sapi yang dapat dijadikan bakalan untuk digunakan pada usaha penyemukan. Ketiga jenis sapi tersebut antara lain sapi lokal, sapi murni impor, dan sapi hasil persilangan atau Liga 2015. Dari hasil pengamatan kami, bedanya tingkat produksi ternak Indonesia pedaging disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah: 1. Kesesuaian lahan peternakan sapi potong. Ada hubungannya yang erat antara lahan ternak dan makanan ternak. Interaksi ternak dengan lahan terdiri dari 3 aspek: 1. Adaptasi biologi ternak, 2. Kemampuan lahan yang menghasilkan pakan ternak, dan 3. Pola pemeliharaan dan kapasitas area yang tersedia atau swadaya bagi peternak. Evaluasi lahan yang merupakan bagian dari analisis perencanaan. Kesesuaian lahan dan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Evaluasi lahan adalah proses memprediksi kinerja lahan dari waktu ke waktu sesuai dengan jenis penggunaan tertentu. 2. Faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan sapi potong. Lingkungan adalah suatu yang sangat luas, mengacu pada semua faktor selain genetik yang mempengaruhi produktivitas dan kesehatan faktor ternak. Lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi 2 komponen, yaitu 1. Abiotik, semua faktor fisik dan kimia. 2. Biotik, semua interaksi atau perwujudan di antara makanan, air, predasi penyakit, serta interaksi sosial dan seksual atau inventor dari 13. Faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap fisiologi ternak sapi antara lain iklim, mikro atau suhu kelembaban, radiasi sinar matahari, kecepatan angin, evaporasi, dan curah hujan. 3. Hijauan makanan ternak atau HMT. Sapi potong merupakan salah satu ternak Indonesia yang merupakan hewan herbivora. Sapi potong memerlukan hijauan makanan sebanyak 60% dari seluruh bahan makanan yang dikonsumsi, baik dalam bentuk segar maupun kering. Oleh karena itu, penyediaan hijauan makanan ternak yang cukup dan berkualitas perlu mendapat perhatian khusus. Lokasi untuk pengembangan ternak sapi potong perlu didukung oleh ketersediaan pakan yang berupa rumput, limbah pertanian maupun limbah perkebunan. Pakan merupakan salah satu input produksi yang sangat menentukan keberhasilan usaha peternakan karena secara langsung mempengaruhi produktivitas dan efisiensi. Hijauan pakan masih menjadi komponen utama dalam sistem pakan ternak di Indonesia. 4. Daya dukung makanan ternak. Menurut Saha 2015 mengklasifikasikan daya dukung peternakan menjadi 2 kelompok, yaitu: 1. Daya dukung wilayah terhadap peternakan tradisional, yaitu kemampuan wilayah untuk menghasilkan hijauan dapat mencukupi baik kebutuhan sejumlah ternak baik dalam bentuk segar maupun kering tanpa melalui pengolahan dan tambahan khusus. 2. Daya dukung potensial, yaitu kemampuan wilayah untuk menghasilkan hijauan pakan berupa peluang-peluang pengembangan budidaya dan pengolahan, misalnya untuk budidaya rumput unggul, yaitu rumput gajah dan stevia. Dari pokok permasalahan di atas, pelaku usaha ternak perlu melakukan pengawasan dan evaluasi atas hasil produksi ternak Indonesia pedaging sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan manajemen pemeliharaan yang baik dan sesuai standar operasional prosedur atau SOP, dimulai dari pemeliharaan bibit unggul dan sehat. 2. Menentukan lokasi yang cocok dan kandang yang baik. 3. Ketersediaan pakan yang berkelanjutan. 4. Melakukan pencegahan penyakit.
Demikian hasil presentasi kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan atau soal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 3. Dalam dunia usaha peternakan khususnya ternak ruminansia berarti bagaimana kita menentukan apakah usaha tersebut dapat dikembangkan atau tidak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mulai dari faktor lingkungan pertambahan bobot badan juga dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan. Kualitas pakan soal ukurnya adalah nilai gizi dan yang terkandung di dalamnya apa cukup untuk kebutuhan ternak. Kemudian kuantitas pakan adalah ketersediaan pakan yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan ternak. Lanjut. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, misalkan katanya kepada kelompok 3 yaitu selain dari faktor lingkungan, pertambahan bobot badan juga dipengaruhi oleh apa saja? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Untuk memenuhi usaha dasar dapat dikembangkan atau tidak, perilaku usaha dasar dapat melakukan studi kelayakan usaha dengan memperhatikan 1. Aspek produksi, 2. Sarana dan prasarana produksi, 3. Tenaga kerja, 4. Aspek pasar. Melihat kiranya apakah diterima? Ya. Demikian hasil presentasi kami dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi dari hasil presentasi tadi saya yakin semua jawabannya sudah bagus ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bagus semua. Hanya mungkin Bapak tambahkan sedikit ya terkait untuk nilai produksinya adalah pengaruhnya yang paling tinggi itu adalah yang pertama adalah faktor dari jenis ternak ya. Jadi di sini adalah ternak itu harus memiliki kondisi yang baik dan sehat ya. Kedua, apalagi pakan ya. Pakan itu dia harus memiliki apa? Kuantitas dan kualitas. Jadi kualitasnya itu terpenuhi, harus ada nutrisinya harus diperhatikan. Kemudian kuantitasnya sifatnya harus ada berkelanjutan. Hari ini ada pakannya, besok harus ada juga. Sisinya berkelanjutan produktivitas. Kemudian terkait tadi yang disampaikan juga tadi dari kelompok kedua tadi ya. Untuk studi kelayakan ya, benar. Itu studi kelayakan itu perlu dilakukan supaya bisa mengukur bahwa kira-kira usaha ternak ini bisa dilanjutkan atau tidak. Ya. Salah satunya adalah evaluasi adalah yang pertama dilihat adalah modal, itu penting. Setelah modal apalagi? Setelah modal, misalnya dari jenis usaha, terus tidak kira-kira usaha ini bisa dikembangkan atau tidak. Kemudian faktor apa lagi kira-kira? Tenaga kerjanya harus ya. Tenaga kerja minimal harus memiliki pengetahuan. Ya. Jangan yang tidak memiliki pengetahuan. Makanya itu ada namanya sekolah pendidikan di situ. Ya. Nah, kemudian ada juga namanya aspek pasar. Ya. Setelah kira-kira kita memiliki produksi yang tinggi, terus arahnya kemana? Ya, pasar. Pasar ini yang perlu dipercaya atau bersaing. Ya. Bagaimana caranya kita
melakukan strategi pasar ya, dan desain, mungkin melalui iklan atau seperti apa ya. Kemudian ada juga namanya analisis dampak lingkungan. Nah, dari usaha ini kira-kira analisisnya dampak lingkungan seperti apa, penilaian seperti apa, jangan sampai mencemarkan lingkungan. Itu penting ya. Jadi luar biasa ya, kita bisa. Selanjutnya Bapak kasih ini nanti diisi dengan 7 ya. Nanti diisi dengan 7. Kerjakan 5 menit ya. Ada yang tunggu.
Sudah? Sudah. Kalau sudah dikumpul ya. Yang lain Pak? Sekarang buka HP-nya. Jadi ada soal dikerjakan sekarang. Ya, ada 5 soal yang jaga. Nanti Bapak sudah bagikan lewat linknya di Google Chrome, Classroom ya. Coba dibuka HP-nya. Bapak kasih waktu sampai 10 menit ya. Yang lain sudah. Jadi soalnya itulah biar dana ya dikerjakan sekarang ya. Silakan. Yang lain sudah. Sudah bisa masuk semua sudah. Jadi kalau sudah akses nanti lihat tokennya ya. Nanti untuk tokennya itu berternakan 2. Untuk tokennya berternakan 2 ya. Sebelum dikerjakan namanya diisi dulu, tadi diisi, kemudian kelas ya. Setelah itu nomor token diternakan huruf besar, ternakan 2 huruf besar ya. Ya sudah langsung dikirim ya. Nah.
Yang ini sekarang ya jawabannya. Ya sudah ya.
Yang ini sekarang ya jawabannya. Ya sudah ya. Ya, Pak. Ya, baik. Dapatkan hasilnya ya. Jadi benar ada beberapa tadi mungkin saya kira sudah cukup paham ya mengerti. Jadi untuk Mulyani 90, Sari 90, Alif Priyama 85, Deni Mansar 85, Devi 90, Yayan 100, Ana 90, Melisa 85, kemudian Kelby 90, Tira 90, Hafid 90. Cukup bagus ya. Kemudian untuk materi minggu depan nanti dipelajari tentang rencana kegiatan pelaksanaan rencana peningkatan produksi tenaga finansial ya, membuat rencana
produksi dengan kombinasi. Jadi sini nanti kamu cari materinya ya di rumah, bisa di browsing nanti ya, atau mungkin dilihat jurnal untuk materi di depan ya, bisa ya. Kemudian untuk mata pelajaran hari ini ya, mungkin Bapak bukukan ya, harapannya nanti di rumah kalau bukunya dipelajari apa yang didapatkan di sekolah ya, nanti dipelajari, dipermantap lagi, kemudian tugas-tugasnya diselesaikan ya. Tugas-tugasnya harus tepat waktu ya. Kemudian selalu peduli lingkungan ya. Kalau ada lingkungan kotor harus dibersihkan karena kebersihan itu bagian dari iman. Jadi kalau lingkungan yang kotor berarti orangnya tidak menjadi iman ya. Kemudian ingat jangan lupa belajar ya. Belajar jam-jam jam 10 mungkin saudara saya istirahat, pokoknya sebelum tidur harus sudah belajar ya. Biasanya mungkin kemana begadang kan, begadang di main HP, Facebook dan sebagainya. Harapan saya sebagai bapak guru nanti di rumah itu berbanyak belajar membaca ya. Hal-hal yang tidak dipahami, tidak mengerti nanti bisa melalui WA. Sekarang kita sudah punya media pembelajaran pakai buku yang platform bisa ya, lewat Bapak mungkin saya kurang paham, kurang mengerti, nanti dicet ya, tidak apa-apa ya. Selanjutnya saya persilakan kepada ya atur kelasnya, coba kasih kembali ke mungkin sebelum kita tutup ya, mungkin sebelum dari Bapak nanti tugasnya saya buatkan tugas ya, nanti dikerjakan di rumah ya. Nanti kumpulnya itu nanti besok ya, besok kasih batas waktu sampai jam 10 malam ya. Nanti dikerjakan, tidak apa-apa mungkin melalui diskusi dengan teman ya, tidak apa-apa ya, melalui diskusi ya, atau kerja secara kelompok tidak apa-apa ya. Nanti kumpulnya perorangan ya. Nanti kumpulnya perorangan, kemudian nanti lewat kerja keseluruhan ya. Nanti bapak bagian ininya di situ dikerjakan terus ya. Selanjutnya saya persilakan kepada petugas memimpin doa di akhir pembicaraan. Silakan. Teman-teman, sebelum kita keluar, mulai kita berdoa. Doa dulu. Doa selesai. Jadi untuk pertemuan kita pada minggu ini ya, saya cukupkan ya, tadi dulu sampaikan jangan lupa di rumah belajar ya, bukunya dibuka dibaca, tugas-tugasnya diselesaikan ya. Selanjutnya silakan kita keluar dan pulang ke rumah, di rumah ya, sing lagi silakan pulang.